Surat Edaran Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam tatanan norma baru. Dan yang keempat adalah Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor KK 0201-Menkes-335-2020 tentang protokol pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan dalam mendukung keberlangsungan usaha. Adapun tujuan dilaksanakannya pengaturan tatanan kehidupan era baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik adalah: 1. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dalam mencapai kinerja instansi. 2. Untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan dengan efektif. Dan yang ketiga, untuk mencegah serta mengendalikan penyebaran serta dan mengurangi risiko COVID-19 di lingkungan pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Kota se-Bali. Pelaksananya mencakup pimpinan instansi atau lembaga, kemudian juga mencakup pegawai, mencakup masyarakat, dan berbagai instansi terkait lainnya. Dalam hal pelaksanaan, pertama, bagi pimpinan instansi lembaga atau unit kerja antara lain ditentukan: A. Membentuk tim penanganan COVID-19 di masing-masing instansi atau lembaga unit kerja. B. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik. C. Membatasi jumlah pintu atau jalur keluar masuk tempat kerja guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan. D. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses serta hand sanitizer pada setiap pintu masuk ruangan. E. Memasang media informasi untuk mengingatkan pegawai dan PNS serta masyarakat yang dilayani agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan. F. Menyiapkan petugas untuk melakukan pengecekan suhu badan pada tempat yang ditentukan. G. Mewajibkan pegawai dan masyarakat yang dilayani menggunakan masker. Kemudian H. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter. I. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan masyarakat yang dilayani. Lanjut, mencegah kerumunan masyarakat yang dilayani. Penyelenggaraan pemerintahan agar memaksimalkan penggunaan media elektronik, jadi secara online atau video conference. Dan yang terakhir, seluruh pimpinan instansi atau lembaga unit kerja wajib memastikan pegawainya tidak ada yang terinfeksi COVID-19. 2. Bagi pegawai antara lain diperlukan agar memastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat kerja. Jadi kalau kira-kira ada gejala COVID, jangan masuk. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan. Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter. Gunakan masker saat berangkat kerja, selama berada di tempat kerja, dan pulang kerja. Jadi terus pakai masker, kecuali lagi makan dan minum. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Jadi kalau pulang dari kantor sampai rumah mandi dulu, baru boleh bertemu dengan keluarga. Dan terakhir, mengingatkan dan tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak memakai masker. Jadi pemerintah memberlakukan pengetatan bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker tidak akan mendapatkan pelayanan. Tolong ini digarisbawahi untuk disampaikan kepada masyarakat. 3. Bagi masyarakat yang dilayani antara lain ditentukan agar
memastikan kondisi dalam keadaan sehat sebelum berangkat ke tempat pelayanan. Jadi kalau warga masyarakat yang ingin pergi mendapat pelayanan di kantor harus pastikan dulu dirinya sehat. Kalau kira-kira ada gejala positif COVID, jangan pergi. Lebih bagus rapid test dulu. Selalu menggunakan masker sejak keluar rumah, pada tempat pelayanan, dan ketika pulang ke rumah. Sebelum mendapatkan pelayanan, terlebih dahulu melakukan cuci tangan di tempat yang sudah disiapkan. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Dan terakhir, tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Jadi harus menjadi perhatian yang kuat bagi kita semua. 4. Kepada kepala organisasi perangkat daerah dan tim gugus tugas penanganan COVID-19 pada masing-masing perangkat daerah harus memastikan bahwa seluruh protokol kesehatan dijalankan dengan disiplin. Jadi ini betul-betul menjadi perhatian kita semua, karena akan dimulai pelayanan publik di kantor. Jadi semua pimpinan OPD, dinas, biro, badan agar betul-betul memastikan diterapkannya protokol kesehatan dengan disiplin dan dilakukan tim pengawas untuk memastikan agar protokol ini berjalan dengan baik. Berikut, kepada Bupati, Wali Kota, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perangkat daerah, dan Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8 agar menyesuaikan pelaksanaan sistem tata kehidupan era baru dengan kondisi pemerintah daerah masing-masing dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Bali dan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini untuk memonitor perkembangan pelaksanaan penerapan tatanan kehidupan era baru dalam rangka terlaksananya masyarakat produktif dan aman COVID-19. Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut dengan menyesuaikan perkembangan pada situasi dari pusat maupun perkembangan yang terjadi di daerah. Jadi ini merupakan surat edaran Gubernur Bali nomor 730/9899/MP/BKD tentang sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan kehidupan era baru di instansi pemerintah. Ini pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, untuk tanggal 5 Juni ini hanya berlaku bagi instansi pemerintah dan pelayanan publik. Belum berlaku untuk sektor-sektor yang menyelenggarakan pelayanan lain-lainnya, kebutuhan seperti pendidikan, kemudian juga industri, perdagangan, dan sebagainya. Itu belum kita laksanakan. Jadi hanya kantor pemerintahan saja. Jadi masih terbatas pada kantor pemerintah. Di Bali dilaksanakan karena ini merupakan arahan dari pemerintah pusat, bahwa ini adalah Menpan dan Mendagri. Jadi harus dilaksanakan di daerah, tapi hanya terbatas di lingkungan pemerintah. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Ada yang ditanya?